Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kami dari kelompok regresi multivariat kasus 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Angelina Maria Inagoran. Saya Santi Adrian Gina. Saya Primus Continus Subang. Saya Emmanuel Sani Marang. Nah, di sini kami mendapatkan kasus 2 dengan soalnya sebuah toko online ingin memahami karakteristik kelompok pelanggannya agar dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, data dikumpulkan dari 55 pelanggan dan mencakup variabel-variabel berikut. Variabel yang pertama, usia. Nah, usia pelanggan dalam satuan tahun, variabel ini membantu melihat kelompok umur pelanggan. Variabel yang kedua, pendapatan. Pendapatan bulanan pelanggan dalam juta rupiah. Ini menggambarkan daya beli pelanggan. Dan variabel ketiga, frekuensi belanja. Jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan dalam 6 bulan terakhir menunjukkan seberapa sering pelanggan berbelanja. Variabel selanjutnya total pengeluaran. Nah, jumlah total uang yang dikeluarkan pelanggan dalam 6 bulan terakhir dalam bentuk juta rupiah ini menunjukkan loyalitas atau nilai pelanggan terhadap bisnis. Dan variabel yang terakhir adalah jenis produk favorit. Nah, skor dari 1 sampai 5 yang menunjukkan preferensi pelanggan terhadap kategori produk tertentu. Skor ini didasarkan pada tingkat kesukaan atau keterlibatan dengan berbagai jenis produk. Misalnya 1 sangat tidak suka, kategori yang 2 tidak suka, 3 kurang suka, 4 suka, 5 sangat tidak suka. Nah, berikut adalah datanya, dapat teman-teman lihat pada slide tersebut. Jenis data yang digunakan pada tabel tersebut, semua data dalam tabel ini berskala data rasio, kecuali jenis produk favorit yang merupakan data ordinal. Untuk mengetahui kasus tersebut menggunakan metode analisis multivariat apa? Yang pertama kita melihat korelasi antar variabel. Nah, sini kita uji korelasi antar variabel. Yang pertama, kita menggunakan library read Excel. Nah, fungsinya untuk membaca file Excel. Kemudian library ggplot2 fungsinya untuk memvisualisasikan data menggunakan sistem grammar of graphic. Kemudian membuat grafik profesional seperti scatter plot, histogram, dan lain-lain. Kemudian library faktor ekstra. Nah, fungsinya untuk menampilkan hasil PCA dan clustering secara visual dan interpretatif. Selanjutnya, library dplyr fungsinya untuk memanipulasi data secara efisien dengan sintaks yang mudah dibaca. Yang terakhir, library cluster. Fungsinya untuk berisi fungsi untuk analisis cluster lanjutan termasuk DAISY, jarak untuk data campuran, Silhouette, evaluasi hasil clustering. Kenapa digunakan? Untuk mendukung teknik clustering tambahan selain K-means dan berguna untuk menilai kualitas cluster. Selanjutnya kita lanjut ke sintaks core, data, dan seterusnya. Nah, sintaks tersebut tujuannya untuk mengukur korelasi atau hubungan linear antar variabel numerik. Berikut adalah hasil korelasi data variabel. Nah, dari hasil tersebut nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1. Dengan pasangan variabelnya usia dengan pendapatan dengan nilai korelasinya 0,9 sekian. Nilai korelasinya sangat kuat positif, yang artinya makin tua pelanggan, makin tinggi pendapatannya. Selanjutnya pasangan variabel, pendapatan dan total pengeluaran dengan nilai korelasinya 0,8 sekian. Nah, nilai korelasinya ini juga sangat kuat positif, yang artinya pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, dan seterusnya dapat teman-teman lihat pada slide tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki hubungan positif satu sama lain. Banyak yang kuat hingga sangat kuat dengan nilai korelasinya lebih favorit, total pengeluar, usia pendapatan jenis produk favorit. Artinya kebiasaan belanja pelanggan dan preferensi produk sangat erat dengan usia dan pendapatan. Dengan korelasi yang sangat kuat ini, kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan pola belanja dan karakteristik pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut menggunakan analisis cluster. Nah, apa itu analisis cluster? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok
satu tentang analisis klaster sebelumnya. Analisis klaster adalah metode statistik dan materi yang digunakan untuk pengelompokan objek atau variabel berdasarkan kesamaan karakteristik. Tujuannya adalah membentuk kelompok yang homogen, di mana objek dalam satu kelompok memiliki kesamaan tinggi, sedangkan perbedaannya signifikan dengan kelompok lain. Selanjutnya kita menganalisis PCA. Tujuan dari analisis PCA sendiri adalah untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Nah, dalam konteks ini, PCA membantu memahami pola dalam data pelanggan berdasarkan beberapa variabel seperti usia, pendapatan, frekuensi belanja, total pengeluaran, dan jenis produk favorit. Nah, untuk sintaksnya yang pertama, PCA sama dengan PRCOM dan seterusnya, dapat teman-teman lihat pada slide tersebut. Nah, tujuannya untuk yang pertama melakukan reduksi dimensi dengan PCA. Nah, PCA mengubah variabel awal menjadi kombinasi baru atau komponen utama yang tetap mengandung sebagian besar informasi. Selanjutnya untuk sintaks plot, PCA, dan seterusnya, sintaks tersebut merupakan visualisasi komponen utama dengan tujuannya memvisualisasikan data dalam dua komponen utama, melihat apakah ada pola kelompok atau pemisahan alami dalam data. Nah, selanjutnya summary PCA merupakan ringkasan PCA. Tujuannya adalah menampilkan yang pertama proporsi variasi yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok utama dan kemudian menilai berapa komponen yang penting, membantu dalam validasi apakah PCA berhasil merangkum informasi penting. Kemudian untuk sintaks berikutnya, set.sheet123, cluster data sama dengan scale dan seterusnya merupakan standarisasi data untuk clustering. Tujuannya untuk menstandarisasi variabel agar semua berada dalam skala yang sama. Sebelum clustering, wajib untuk metode berbasis jarak seperti K-means. Set-sheet123 digunakan agar hasilnya reproducible atau hasil clusteringnya konsisten setiap kali dijalankan. Selanjutnya untuk sintaks WSS sama dengan cplay dan seterusnya. Nah, sintaks tersebut merupakan metode elbow atau menentukan jumlah cluster optimal. Tujuannya untuk menentukan jumlah cluster optimal atau nilai K untuk K-means-nya. WSS atau singkatan dari Witten Cluster Sum of Squares, yang artinya makin kecil makin kompak clusternya. Kemudian elbow point adalah titik di mana penurunan WSS mulai melambat, itulah jumlah klaster yang ideal. Selanjutnya untuk E-star sama dengan 25. Algoritma kami dijalankan 25 kali dengan titik awal acak agar hasil optimal. Selanjutnya kita melihat hasil dari PCA. Nah, untuk hasil dari PCA, teman-teman dapat lihat pada slide tersebut. Nah, dari hasil PCA tersebut, dapat kita lihat bahwa PC1 dan PC2 mencakup 95% variasi dari keseluruhan data pelanggan. Nah, ini berarti dua komponen ini cukup mempresentasikan pola data asli dan dimensi dapat direduksi dari 5 menjadi 2 dengan kehilangan informasi yang sangat kecil. Nah, untuk PCA plotnya terdapat sebaran yang cukup luas, menandakan adanya struktur atau kelompok potensial di dalam data, misalnya klaster pelanggan yang berbeda. Ini menguatkan bahwa analisis segmentasi pelanggan atau misalkan clustering bisa dilanjutkan menggunakan data hasil PCA ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa PCA berhasil menyederhanakan data menjadi dua dimensi utama, yaitu PC1 dan PC2 tanpa kehilangan banyak informasi. Nah, untuk PCA plotnya menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar pelanggan, memberi indikasi kuat bahwa ada potensi pengelompokan pelanggan atau clustering. Baik, sekarang kita masuk ke cluster analisis. Berdasarkan grafik di samping, teman-teman bisa lihat grafik di samping. Di sini jumlah klasternya optimal ada 3, yang artinya pelanggan dapat dikelompokkan menjadi 3 segmen, yaitu klaster pertama, kedua, dan ketiga. Di bawah ini adalah tabel, teman-teman bisa lihat di bawah. Klaster pertama sama dengan 17, klaster 2 17, 3 21. Baik, sekarang kita masuk ke analisis regresi multivariat. Dari hasil running di samping, pada frekuensi belanja hanya jenis produk yang signifikan. Artinya jenis produk adalah faktor utama yang mendorong frekuensi belanja. Total pengeluaran semua variabel, usia, pendapatan, jenis produk itu signifikan.
Eh, Jadi baik dari pembahasan sebelumnya tersebut, kesimpulan kasus 2 dengan tujuan memahami karakteristik kelompok pelanggan agar dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Metode yang paling tepat digunakan untuk kasus 2 ini adalah analisis cluster. Alasannya karena tujuan utama adalah segmentasi, di mana ingin memahami kelompok pelanggan bukan memprediksi satu variabel. Alasan yang kedua, data menunjukkan pola alami, di mana PCA menunjukkan pola kuat, yaitu 84% di PC1. Sedangkan alasan yang ketiga, hasil klaster seimbang dan jelas, di mana pelanggan bisa dibagi ke 3 segmen berbeda. Sedangkan alasan yang terakhir, regresi bukan fokus utama, karena tidak ada variabel target Y tunggal yang jadi fokus prediksi. Yang berikut, uji validitas. Berdasarkan grafik di samping, grafik tersebut sudah diuji dengan sintaks seperti ditampilkan pada slide. Jadi berdasarkan grafik di samping ini, jumlah klaster optimalnya sama dengan 3, yang artinya pelanggan dapat dikelompokkan menjadi 3 segmen, 3 segmen utama, yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Selanjutnya kita visualisasi Silhater. Setelah divisualisasi hasilnya seperti ditampilkan pada slide. Berdasarkan uji tersebut, clustering dengan cluster menghasilkan pemisahan yang cukup baik dengan rata-rata skor tertinggi di klaster 3 yaitu 0,53. Ini menunjukkan bahwa segmentasi dapat digunakan sebagai dasar strategi pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil clustering. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa di situ terdapat sintaks dari RStudionya, di mana untuk yang sintaks pertama means cluster, di situ kita gunakan untuk melihat tiap cluster itu ada berapa saja pelanggan yang ada. Maunya kita membagi setiap cluster tuh dengan sama rata. Nah, pertama kita punya 55 pelanggan. Kita masukkan ke dalam sintaks, kita dapatkan cluster pertama itu kita dapat 17 pelanggan, cluster kedua 17 pelanggan, dan cluster ketiga itu 21 pelanggan. Nah, kita buat nih cluster plot dari Kaminsnya ini. Seperti cluster plot di samping. Untuk yang warna nih teman-teman, kita lihat untuk warna abu-abu itu untuk cluster 3 itu ada 21 pelanggan dengan berbagai usia dan pendapatan dengan karakteristik masing-masing. Sedangkan untuk warna biru itu yang di tengah itu adalah klaster 1 di mana terdapat berbagai usia juga dengan karakteristik masing-masing. Sedangkan untuk yang warna orange itu klaster 2 sama juga terdapat beberapa usia di situ, tidak hanya dominan pada usia yang mapan atau apa. Nah, dari hasil clustering ini kita peroleh jumlah anggota per klaster itu ada yang klaster pertama itu 17 pelanggan, klaster kedua 17 pelanggan, dan klaster ketiga itu 21 pelanggan. Selanjutnya kita akan lihat profil tiap klasternya ini. Nah, apa-apa saja Maya dalam klaster 1 itu usia berapa sih yang ada di situ, Maya pendapatannya apa saja, Maya frekuensi belanjanya bagaimana, putar pengeluarannya bagaimana. Nah, di sini kita lihat pada di situ terdapat sintaks RStudionya, di mana sintaks itu rata-rata tiap klaster. Kita akan melihat rata-rata klaster 1 itu usianya berapa, terus klaster 2 usianya berapa, pendapatannya berapa, dan klaster 3 juga gitu. Nah, berdasarkan hasil running dari sintaks ini, kita dapatkan bahwa ada pada klaster 1 itu usianya itu paling
usianya itu 30. Itu untuk minnya, untuk rata-ratanya. Sedangkan pendapatannya itu 10,6 juta. Sedangkan frekuensi belanjanya itu untuk 6 bulan terakhir itu ada 10 kali belanja. Itu mungkin mau 11 kali. Dengan total pengeluaran untuk 6 bulan terakhir, 6 bulan terakhir dengan 10 frekuensi belanja itu adalah 12,3 juta. Nah, di sini teman-teman kita bisa memberikan nama atau label untuk ini tiap klaster ini. Yang pertama, klaster 1 segmen dewasa muda di mana umurnya 30. Jadi belanja cukup aktif, pendapatan menengah dan pengeluaran cukup besar. Nah, sedangkan klaster 2 itu umurnya 37 mau 38 di mana pendapatannya itu 15,4 juta dan frekuensi belanjanya itu 12 kali dalam 6 bulan terakhir dan untuk total pengeluarannya itu 17,3 juta. Sedangkan klaster 3 itu usia minnya 24 tahun, sedangkan pendapatannya 6,57 juta dan frekuensi belanjanya itu 7 kali dalam 6 bulan terakhir, total pengeluarannya 6,95 juta ini dalam 6 bulan terakhir. Nah, di sini kita bisa seperti tadi saya bilang, kita bisa memberikan label untuk klaster yang pertama. Klaster pertama itu segmen dewasa muda, klaster kedua itu segmen dewasa mapan, sedangkan klaster ketiga itu segmen muda. Di mana untuk ini klaster pertama itu segmen dewasa muda itu belanja cukup aktif, pendapatan menengah dan pengeluaran cukup besar. Sedangkan untuk ini klaster 2 itu segmen dewasa mapan, di mana paling aktif belanja, pengeluaran besar, dan paling tinggi pendapatannya. Sedangkan untuk klaster 3 itu segmen muda, di mana pendapatan rendah, kurang aktif belanja, dan pengeluaran sedikit. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa di sini tidak ada jenis ini produk favorit? Karena di sini kita akan menganalisis dengan numerik, sedangkan untuk ini seperti yang dijelaskan teman saya tadi, untuk jenis produk favorit itu dia ordinal atau kategorik lah. Selanjutnya kita akan lihat jenis produk per klaster. Dalam klaster ini produk apa saja yang mereka suka. Karena ada 5, skalanya ada 1 sampai 5. Kita berikan skala pertama itu produk 1, skala kedua produk 2 sampai skala kelima produk 5. Kita akan lihat ini tiap klaster dari 3 klaster itu mereka tuh suka produk-produk apa saja. Nah, berdasar dari situ terdapat ini sintaks ini RStudionya, di mana di situ tertulis ini proporsi jenis produk favorit per klaster. Di situ ada tabel, ada nih, dan bagian bawahnya itu untuk ini apa? Kita lihat berapa persen. Selanjutnya ini adalah apa namanya? Hasil runningnya. Di situ kita buat ke dalam tabel. Klaster pertama itu dia ternyata suka produk 2, produk 3, dan produk 4. Tetapi di sini klaster pertama ingat segmen dewasa muda, dia tuh cenderung suka produk 3 dan produk 4, di mana produk 3 itu skalanya produk 3 itu 35,29% dan produk 4 itu 58,82%. Sedangkan untuk klaster 2 itu kita lihat daripada tabel, dia itu lebih dominan cenderung sukanya produk favoritnya itu produk 5, di mana dengan persenannya itu 82,35%, sedangkan produk 4 itu hanya 17,64%. Nah, untuk ini klaster 3 itu segmen muda, itu cenderung membeli produk 1, 2, dan 3. Di mana produk 1 itu 28,57%, produk 2 itu 38,09%, dan produk 3 itu 33,33%. Nah, berdasarkan hasil ini teman-teman, kita dapat membuat kesimpulan bahwa kita menggunakan hasil ini analisis clustering itu kita menunjukkan bahwa pelanggan dapat dibagi menjadi 3 klaster atau 3 segmen utama dengan karakteristik. Yang pertama, klaster pertama itu segmen dewasa muda dengan belanja cukup aktif, pendapatan menengah, dan pengeluaran cukup besar. Cenderung itu menyukai produk 3 dan 4. Sedangkan untuk klaster 2 itu segmen dewasa mapan. Nah, ini paling aktif belanja, pengeluaran besar, dan pendapatan tinggi. Dia tuh klaster 3 nih, orang-orang pada klaster 3, dia tuh paling suka produk favoritnya itu pada di produk 5. Sedangkan klaster 3 itu segmen muda, pendapatan rendah, kurang aktif belanja, dan pengeluaran sedikit.
itu cenderung menyukai, ini favoritnya sering belanja itu produk 1, produk 2, dan produk 3. Nah, berdasarkan hasil clustering ini, kita dapat membantu berdasarkan hasil clustering, kita dapat membantu ini toko online ini untuk memahami karakteristik kelompok pelanggannya, sehingga toko online ini dapat membuat ini strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih.